Sobat Kinera, selamat datang kembali di Jeda Jumat bersama Kinera Development Center dan Barabas Media. Senang banget hari ini bisa ada kesempatan untuk ngobrolin topik-topik psikologi lagi yang kiranya teman-teman bakal relate atau mungkin struggle nih sama topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, bersama saya Nindya dari Kinera, hari ini kita akan membahas topik tentang overthinking. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang relate atau sering dengar nih topik tentang overthinking. Dan saya bersama narasumber yang sudah ada bersama kita semua, psikolog klinis anak dan remaja dari Kinera Development Center, Kak Sarah Aurelia Saragi. Halo Kak Sarah, gimana kabarnya hari ini? Halo, thank you Nindi. Hai kembali teman-teman Barabas Media dan Sobat Kinera. Perkenalkan lagi, nama saya Sarah Aurelia Saragi. Saya psikolog klinis, betul, di Kinera Development Center. Dan topik hari ini ternyata menarik banget ya Nindi ya. Kita akan bahas tentang overthinking. Gimana tuh Nin? Nah, ngomongin tentang overthinking, mungkin teman-teman di rumah yang mendengarkan podcast kita udah pada pernah sering dengar atau mungkin pernah relate nih Kak, atau mungkin udah pernah ngerasain overthinking. Karena teman-teman mungkin ada nggak sih yang ngerasa pikirannya itu berlarut-larut gitu, atau mungkin sampai menghambat menghambat produktivitas atau mungkin malas ngelakuin sesuatu karena udah capek mikir kali ya Kak. Mungkin menurut psikologi sebenarnya overthinking itu apa sih Kak? Menarik ya, jadi overthinking itu sebetulnya adalah salah satu cara atau kita sebutnya coping mechanism dari situasi yang stres atau menekan gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih namanya overthinking? Sebetulnya itu adalah kemampuan kognitif kita yang berpikir terlalu banyak, terlalu sering gitu ya terhadap situasi yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi kita sebutnya overthinking karena kita sebenarnya emosi dasarnya itu cemas sih nih gitu. Jadi emosi dasarnya adalah cemas akan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Nah, bedanya cemas sama takut itu adalah cemas itu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, objeknya juga nggak jelas gitu ya, dan terkadang selalu berlarut-larut. Dan ditambah kita mungkin tidak melakukan aksi tertentu. Tapi kalau takut itu biasanya objeknya jelas. Contoh, kita takut ular, kita takut ketinggian, kita takut kedalaman gitu ya, kalau lagi berenang gitu kita takut laba-laba, jadi objeknya jelas. Nah, overthinking itu muncul karena berarti kita sedang dalam situasi yang stressful, menekan, dan kita sedang cemas atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Oh, berarti overthinking itu karena ada rasa cemas di dalamnya ya Kak? Betul. Pastinya itu menguras energi Kak. Betul. Kan berpikir biasa ya tentunya Kak. Oke. Oh iya Kak. Aku juga ada nih Kak baca penelitian Kolaboratif Center menarik yang di tahun 2025 dia bilang kalau misalnya dia neliti lebih dari 1.000 orang di Indonesia itu dengan usia produktif yang bilang kalau misalnya 50% dari responden itu mengalami negative thinking, 50% diantaranya itu mengalami overthinking, dan 30%-nya lagi itu mengalami repetitive negative thinking. Dan menurut kakak, kenapa sih overthinking dan negative repetitive thinking itu ada dan berakar itu banyaknya di kalangan anak muda gitu, usia produktif? Menarik ya. Tadi ada istilah namanya repetitive negative thinking. Jadi pikiran kita itu memang selalu ada polanya. Dan terkadang itu pasti repetitif ketika kita berada dalam tekanan yang luar biasa gitu ya, atau mungkin ada permasalahan tertentu yang belum selesai. Nah, kenapa sih di usia produktif itu lebih sering mengalami overthinking gitu ya? Nah, itu sebenarnya nanti gradually akan berkurang sih teman-teman gitu. Jadi munculnya peaknya pertama adalah pada saat kita masuk usia pubertas. Itu udah pasti. Karena rasa cemas itu muncul pada saat kita masuk ke usia pubertas sekitar 12 atau 13 tahun ya. Puncaknya itu pasti nanti di usia-usia dewasa awal kayak sekitar 17 sampai 25 tahun. Kenapa? Karena ada banyak decision making yang sangat intens, sangat crucial yang harus kita buat.
sehingga kita overthinking. Contoh simpelnya adalah kita mau kuliah di mana, ya kan? Nanti setelah pada saat kuliah, nanti saya lulus, saya bekerja kemana, betul. Nanti pada saat bekerja, oke, setelah ini karir saya akan saya bawa kemana. Jadi ada banyak step-step atau stages di dalam kehidupan kita yang menuntut kita untuk mengambil keputusan itu langsung, dan kalau bisa mengambil keputusan itu tepat, benar. Jadi di usia produktif itu nggak salah kalau banyak yang overthinking. Tapi yang salah sebenarnya apa sih gitu ya Nin ya? Yang salah itu adalah pada saat kita overthinking tanpa melakukan situasi tertentu. Nah, jadi Aksinya ya, Kak? iya, tidak ada aksinya. Jadi kembali lagi, overthinking itu akar emosinya adalah cemas dan emosi lain yang yang membersamai gitu ya. Nah, dibandingkan kita bertanya apa yang salah dengan saya, biasanya kan overthinking gitu ya, apa sih yang kurang dari diri saya, aduh kayaknya saya kurang pinter, kurang luwes, kurang apa gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat potensi yang ada dalam diri kita gitu. Nah, dibandingkan kita ngelihat apa yang salah dengan diri kita, sebaiknya kita lihatnya apa yang salah dari situasi saya saat ini. Jadi lebih ngelihatnya situasi ini bisa saya ubah menjadi challenge, atau bisa atau justru situasi ini betul-betul membuat saya stuck. Nah, itu yang harus diubah nih. Nah, kalau biasanya dalam konseling gitu ya, pasti yang kita selalu tanyakan adalah situasinya apa saat ini gitu. Karena overthinking itu membuat kita jadi males, atau kita sebutnya procrastinate ya kan, kita akan prokrastinasi dan akan membuat kita jadi melupakan potensi yang kita punya sih gitu. Jadi itu penelitiannya menarik sih. Oke, Kak. Aku juga jadi mikir nih, Kak, overthinking ini ada kaitannya nggak sih, Kak, dengan coping mechanism kita? Misalnya kalau misalnya coping itu kan cara kita untuk menghadapi masalah atau stres gitu. Yes. Apakah orang yang overthinking itu cenderung punya coping yang maladaptif atau gimana, Kak? Oke. Nah, jadi apakah overthinking itu salah satu coping stress yang maladaptif? Sebenarnya belum tentu. Tapi adalah salah satu contoh coping mechanism, memang iya. Nah, maladaptif ini kan tergantung. Kalau misalnya maladaptif ini kan sebutannya untuk coping-coping yang memang tidak sehat. Contoh, misalnya kita jadi nggak olahraga, atau kita jadi adiktif terhadap hal tertentu gitu ya. Nah, overthinking ini menjadi maladaptif kalau itu adalah hal yang selalu kita lakukan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya apakah ini bentuk coping stress yang sehat, kalau terus-terusan kita lakukan sebenarnya enggak gitu, karena kita tenggelam terus nih dalam pikiran kita yang nggak ada jawabannya gitu, sehingga kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak moving forward gitu ya, dan kita jadi stuck dengan keadaan kita gitu, dan itu yang sebenarnya nggak baik ya Nin gitu. Oke, berarti Nindi bisa simpulkan bahwa misalnya overthinking itu bisa jadi maladaptif kalau misalnya kita melakukannya terus-menerus dan nggak ada aksi lebih lanjut ya, Kak, untuk menangani overthinkingnya, dan jadinya bisa ngaruh ke badan kita atau menguras energi kita, jadinya itu yang jadi maladaptif sebenarnya ya, Kak. Benar. Oke, lanjut, Kak. Aku juga mau tanya nih, Kak. Kadang ada orang mikir karena dia mikir gitu kan, kalau misalnya ada masalah nih, Kak, terus kayak mikirin masalahnya terus menerus, dia ngerasa itu produktif gitu. Menurut Kakak itu gimana, Kak, pemikiran kayak gitu? Oke. Nah, jadi kalau kita highlight kata produktif itu adalah kita melakukan sesuatu terhadap masalah yang kita miliki. Jadi berpikir adalah salah satu langkahnya, tapi ujungnya kita itu selalu 3 unsurnya: thought, pikiran, emosi, dan perilaku. Sehingga kalau itu hanya kita pikirkan dan kita rasakan emosinya, tapi tidak ada perilakunya, itu berarti belum produktif gitu. Karena masalah misalnya yang kita hadapi harus selalu kita upayakan penyelesaiannya gitu. Contoh tersimpel deh, skripsi misalkan gitu ya. Skripsi nih, oke, kita overthinking nih, ini dosenku bakal approve gak ya, dosenku bakal ada revisi banyak gak ya gitu kan. Misalnya revisinya banyak, terus kita overthinking terus revisinya, tapi kita nggak cari jurnal yang baru, kita nggak revisi per paragraf 1 hari, terus kita hanya selalu mikirin ini bisa lulus nggak ya, ya ujung-ujungnya tetap kita tidak bisa
menyelesaikan skripsi dengan baik gitu. Jadi harus selalu ada aksinya, Nin, gitu. Balik lagi ya, teman-teman. Kalau misalnya kita mikir itu boleh, itu tandanya kita peduli nggak sih Betul. sama sesuatu. Betul. Nah, tapi harus dibarengi sama aksi. Benar. Jadi sesuatu yang sia-sia. Gitu. Betul. Kalau misalnya Kak, banyak yang bilang overthinking ini terjadi karena paparan internet atau sosial media gitu, bisa ngaruh ke overthinking. Tapi sebenarnya lingkungan rumah juga pengaruh nggak sih Kak terhadap kebiasaan overthinking atau cara kita menyelesaikan masalah? Gitu? Oke. Jadi coping mechanism atau coping stress itu sebenarnya kan ada dua ya. Ada yang problem based, ada yang satu lagi emotion focused coping. Nah, jadi kalau kita tumbuh di dalam keluarga yang selalu memvalidasi perasaan kita, maka biasanya kita akan mudah melakukan yang namanya emotion focus. Berarti kita akan selalu merasa bahwa oke, saya sedih, nggak apa-apa, nanti saya butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, pada individu yang selalu overthinking, berarti perasaannya mungkin jarang divalidasi sama keluarganya gitu. Karena apa? Karena selalu merasa bahwa ya udah kalau ada masalah ya harus yang pertama tadi problem focus coping. Jadi harus segera diselesaikan, harus segera beres. Padahal sebenarnya bukan itu yang utama gitu ya. Jadi dalam dua jenis coping stress ini nggak harus pilih salah satu. Yang bagus itu adalah kita bisa seimbangin antara keduanya. Nah, individu yang sering overthinking adalah mereka yang perasaannya mungkin jarang divalidasi gitu ya. Dan yang kedua selalu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nggak didiskusiin gitu dengan anggota keluarga. Kebayang? Bisa dibilang nggak sih Kak, kalau anak itu bisa menyerap cemas dari orang tuanya gitu. Itu cara penyelesaian masalah dari orang tuanya gitu. Iya, jadi anak itu memang belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Contoh utama pasti dari orang tua. Tapi apakah menyerap cemas dari orang tua? Bisa jadi, karena sangat tergantung ya, belum tentu gitu. Karena emosi itu memang ditunjukkan sehingga anak bisa merasakan apa yang orang tuanya rasakan. Nah, kalau misalnya dibilang menjadi pola, bisa jadi. Tapi pada saat dewasa, apakah ini bisa berubah? Jawabannya bisa. Kalau kitanya sebagai individu dewasa yang merasa, aduh kayaknya overthinking ini nggak membantu saya gitu ya, atau jadinya ini coping stress yang nggak bagus, ya kita bisa mengubah itu. Gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Ternyata cara kita menyelesaikan masalah itu juga bergantung dari lingkungan kita ya Kak. Gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu. Apakah emosi kita divalidasi? Apakah misalnya kita lagi sedih, apakah kita divalidasi perasaannya sama orang tua kita atau sama lingkungan terdekat kita gitu. Bisa jadi itu mengaruh ke cara kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya kita kurang divalidasi di lingkungan kita, atau mungkin kalau misalnya nggak ada nih Kak tempat untuk cerita, mungkin tempat cerita masalah, jadi kita cenderung berpikir untuk problem fokus tadi ya Kak, untuk cenderung berpikir untuk menyelesaikan masalahnya langsung gitu, tanpa ada emotional fokusnya gitu dulu gitu Kak. Nah, tambahannya mungkin ya, kalau tips praktisnya nih buat orang tua gitu. Ketika remaja kita overthinking ya, misalnya nanti aku lulus nggak ya ujiannya, nanti aku ini, nanti aku ini, nanti aku ini. Jangan langsung bilang ngapain sih dipikirin nanti aja. Itu kita menginvalidasi perasaan cemasnya remaja. Tapi yang bisa dilakukan orang tua adalah satu, iya, kamu pasti cemas ya, kamu pasti tegang banget nih mau ujian SNBT misalnya, kamu mungkin persiapannya belum maksimal. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Pasti rasanya cemas banget. Jadi kita hargai dulu perasaan remaja ini gitu ya, karena begini, inginnya kita orang tua meyakinkan anak bahwa semuanya akan baik-baik saja, mereka belum pernah merasakan gitu. Jadi kita mungkin sebagai orang dewasa karena kita sudah pernah melalui ya, jadi kita akan lebih gampang ya, jadi sepele. Tapi buat mereka karena ini pengalaman baru, wajar mereka overthinking gitu. Sehingga kita hargai dulu perasaannya, diterima dulu, lalu tanya kembali ke mereka apa yang kira-kira bisa dilakukan saat ini. Balik lagi ke solusi ya. Balik lagi ke solusi gitu. Tapi jangan buru-buru untuk langsung mendikte. Nah, kadang orang tua itu langsung nih, ya udah makanya kamu belajar aja, atau ya makanya kamu jangan nongkrong malam gitu. Jadi langsung mendikte. Padahal yang remaja butuhkan adalah dia ditanya aja. Jadi menurut kamu kira-kira baiknya gimana? Kalau menurut mama atau menurut papa baiknya seperti ini. Kalau menurut kamu gimana? Karena remaja itu kuncinya
mereka hanya ingin didengar aja sih Nin gitu. Validasi. Dan divalidasi betul dan diajak berdiskusi ya gitu. Karena kalau kita mendikte biasanya di remaja tuh penolakannya tinggi gitu. Ya udah balik lagi ya. Mm-mm. Sebenarnya, rumah dan keluarga itu berpengaruh besar ya Kak Betul. terhadap cara kita memandang sesuatu, cara Yes. kita menyelesaikan masalah, cara kita memanage perasaan kita. Betul. Nah, balik lagi nih Kak ke materi ke topik overthinking. Ya. Apa bedanya Kak overthinking yang kayak udah nggak sehat dan cara berpikir yang sehat gitu? Bedanya tuh ada di mana sih Kak letaknya sebenarnya? Oke, perbedaannya adalah pola berpikirnya selalu cenderung kemana. Kalau misalnya overthinking yang tidak sehat tuh udah pasti kita selalu mencarinya itu kelemahan diri kita, atau kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain dan punya ekspektasi yang berlebihan gitu ya. Nah terus overthinking yang kurang sehat adalah kita mencemaskan sesuatu yang betul-betul belum tentu terjadi gitu. Misal kalau saya pakai baju kayak gini, nanti orang lain menilainya gimana ya? Kalau saya kayak gini, nanti orang lain suka nggak ya sama saya? Itu kan di luar kendali kita ya sebetulnya gitu. Yang harus kita pikirkan adalah saya nyaman nggak kalau saya pakai baju atau saya make up, saya presentable nggak ya kayak gini? Saya ngerasa pede nggak ya? Nah itu yang harusnya cara berpikir yang lebih sehat sebetulnya. Karena pusatnya adalah kenyamanan diri kita gitu. Tapi kalau selalu pusatnya adalah bagaimana orang lain mempersepsikan kita, itu udah nggak sehat sih. Karena jadinya kita nggak pernah ngerasa pede dan nggak pernah ngerasa cukup gitu. Balik lagi ya teman-teman, pusatnya itu diri sendiri, kenyamanan Betul. diri sendiri. Kadang banyak juga nih Kak orang-orang yang mencemaskan pendapat orang lain. Iya. Itu nggak boleh dan nggak sehat sebenarnya ya. Iya, sebenarnya pendapat orang lain tuh penting, tentu Iya, ya gitu. orang lain. Penting pasti, karena kita juga butuh feedback dong dari orang lain ya, apa yang bagus, apa yang gak bagus dari diri kita gitu. Tapi kalau kita selalu menerima yang negatifnya aja gitu ya, atau kita selalu sebaliknya juga, atau kita selalu meninggikan diri kita juga nggak bagus gitu. Jadi harus ada balance di antara keduanya sih gitu. Nah nih Kak, sebelum kita tutup nih sesi podcast kita pada hari ini, kalau teman-teman di rumah nih ada yang ngerasa relate banget nih sama pembicaraan kita hari ini, ada tips sederhana nggak Kak dari Kakak gimana caranya mengelola overthinking gitu untuk teman-teman pendengar di rumah? Oke, caranya itu cuma dua. Satu, tuliskan apa yang selalu jadi bahan pikiran kita setiap malam. Karena overthinking itu kan biasanya malam-malam ya. Sebelum tidur gitu kan. Jadi kita misalnya jadi nggak bisa tidur karena kita banyak yang dipikirin. Kalau bisa itu tuliskan, antara kita journaling di HP sendiri bisa, nggak harus journaling yang bagus banget pakai buku gitu enggak. Tapi tuliskan apa yang ada di dalam pikiran kita, karena ketika itu penuh, overthinking itu ketika selalu dilakukan kita jadinya nggak fokus. Dan jadinya kita nggak produktif karena kita selalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Nah, jadi yang pertama adalah dituliskan, dan yang kedua coba kita buat skema berpikir yang baru gitu. Daripada kita memikirkan apa yang belum tentu terjadi, sebaiknya kita pikirkan apa yang bisa kita kendalikan di situasi saat ini. Gitu. Karena kalau kita terus-menerus berusaha mengontrol yang belum tentu terjadi, yang pasti kita akan lelah, dan yang pasti kita jadi nggak memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Karena kita fokus mengejar apa yang belum tentu kita dapetin. Tapi kalau kita switch ke apa yang saya punya modal hari ini, apa yang bisa saya maksimalkan, siapa support system saya yang bisa saya temui, itu akan membantu kita untuk mengurangi overthinking gitu Nin. Oke, menarik nih Kak tipsnya yang Kakak kasih untuk teman-teman. Kalau Yes. bisa aku rangkumin, kata Kak Sarah tadi, tuliskan apa yang kita pikirkan ya Kak. Mungkin di list kita tuh lagi mikirin apa, lagi struggle sama apa. Benar. Dan yang kedua itu kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dari Yes. support system. Yep. Terus kita juga cari solusinya, nggak berlarut-larut dalam pikiran itu, dan biar bisa lebih lebih produktif Produktif tentunya. tentunya. Betul. Oke, kita nih udah sampai di Oke. penghujung
pembicaraan udah Yes. sampai di penghujung podcast nih Hmm, Kak. Makasih banyak Kak atas Yes. ilmu-ilmu dan informasi-informasi baru. Yep. Semoga teman-teman di rumah ini bisa terbantu dan bisa bermanfaat ya Kak obrolan kita hari ini. Yep. Dan semoga teman-teman bisa memahami diri sendiri dan bisa membangun coping mechanism yang lebih oke gitu. Yep. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mendengarkan sesi jeda Jumat hari ini. Saya Nindi dan Kak Sarah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.